Ya. Menit. Ya. Iyalah, pelan-pelan baru menit kelamaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Baik, pada pertemuan hari ini, Bapak Ibu Guru, kita akan memulai pembelajaran atau kegiatan kita tentang asesmen diagnostik ya. Sebelumnya, saya mau bertanya dulu, apa kabar Bapak Ibu Guru hari ini? Sehat, Bu. Alhamdulillah. Nah, sekarang sebelum kita memulai dulu, kita akan berdoa ya. Ya, Bu. Ya, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, Bapak Ibu Guru, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita bisa melakukan kegiatan untuk pembelajaran materi tentang asesmen diagnostik. Sebelumnya ada yang sudah tahu tentang asesmen diagnostik? Bapak Belum, Ibu Bu. Guru? Oh iya ya. Belum, Bu. Ya, baik. Tujuan kita hari ini mempelajari asesmen diagnostik ya, untuk mendiagnosis kemampuan dasar siswa dan mengetahui kondisi awal siswa. Selanjutnya, pembelajarannya tentang tujuan asesmen diagnostik non-kognitif, dan asesmen diagnostik kognitif ya. Nih, Ya, Bu. ini agenda sesi kita hari ini, yaitu tentang tujuan asesmen diagnostik non-kognitif, dan asesmen diagnostik kognitif. Baik, Bapak Ibu Guru, kita lanjutkan. Nih, ini. Apa tujuan asesmen diagnostik? Nah, secara umum, asesmen diagnostik bertujuan untuk mendiagnosis kemampuan dasar siswa dan mengetahui kondisi awal siswa. Nah, asesmen diagnostik ini terbagi dua ya, yaitu asesmen diagnostik non-kognitif dan asesmen diagnostik kognitif. Nah, adapun tujuan dari asesmen non-kognitif yaitu yang pertama, mengetahui kesejahteraan psikologi dan sosial emosi siswa, mengetahui aktivitas selama belajar di rumah, mengetahui kondisi keluarga siswa, mengetahui latar belakang pergaulan siswa, dan mengetahui gaya belajar, karakter, serta minat siswa. Selanjutnya untuk asesmen kognitif, yakni mengidentifikasi capaian kompetensi siswa, menyesuaikan pembelajaran di kelas dengan kompetensi rata-rata siswa, dan memberikan kelas remedial atau pelajaran tambahan kepada siswa yang kompetensinya di bawah rata-rata. Asesmen non-kognitif di awal pembelajaran dilakukan untuk menggali hal-hal seperti berikut, yaitu tentang kesejahteraan psikologis dan sosial emosi siswa atau siswi, kemudian aktivitas siswa selama belajar di rumah, kemudian kondisi keluarga dan pergaulan siswa, serta gaya belajar, karakter, serta minat siswa. Nah, adapun tahap melaksanakan asesmen diagnostik non-kognitif adalah yang satu, persiapan. Kita menyiapkan dulu ya, apa yang akan kita siapkan untuk melakukan asesmen ini. Kemudian yang kedua, pelaksanaan. Dan yang ketiga, tindak lanjut.
Tipsnya ya untuk melaksanakan asesmen diagnostik non-kognitif yakni keterampilan bertanya dan membuat pertanyaan penting pada asesmen ini. Bagaimana keterampilan kita bertanya kepada anak-anak, misalnya tentang bagaimana keadaannya, bagaimana perasaannya, dan seterusnya. Sampai di sini ada pertanyaan Bapak Ibu Guru? Pas, Bu. Oke, terima kasih. Kita lanjutkan. Nah, ini contoh beberapa contoh asesmen diagnostik non-kognitif. Ini contoh persiapannya ya. Misalnya kita bisa yang pertama menyiapkan alat bantu berupa gambar-gambar yang mewakili emosi. Misalnya kan kalau di HP kita kirim-kirim pesan ada bentuk emoji ya, ada yang seperti ketawa, senyum atau sedih begitu. Bisa seperti itu, bisa pakai gambar-gambar seperti itu. Kemudian bisa kita tanyakan apa yang sedang kamu rasakan saat ini atau bagaimana perasaanmu saat belajar di rumah. Nah, selanjutnya kita buat draft pertanyaan kunci mengenai aktivitas siswa. Nah, siapkan pertanyaan kunci seperti apa saja kegiatanmu selama belajar di rumah, kemudian apa yang paling menyenangkan dan tidak menyenangkan ketika belajar di rumah, atau apa harapanmu dan seterusnya. Nanti bisa divariasikan dengan keadaan Bapak Ibu guru di sekolah. Nah, ini contoh dari kegiatan pelaksanaan asesmen diagnostik non-kognitif. Misalnya meminta siswa mengekspresikan perasaannya selama belajar di rumah serta menjelaskan aktivitasnya. Misalnya kan bisa dilakukan dengan anak-anak bercerita atau bisa juga menulis, terus bisa juga menggambar. Nah, bagaimana strategi tanya jawab yang bisa kita gunakan? Yang pertama itu pastikan pertanyaan jelas dan mudah dipahami. Selanjutnya menyertakan acuan atau stimulus informasi yang dapat membantu siswa menemukan jawabannya. Dan yang ketiga, memberikan waktu berpikir pada siswa sebelum menjawab pertanyaannya. Kita berikan waktu. Pada saat siswa menjawab pertanyaan, berikan penguatan. Kemudian kita berikan pertanyaan lanjutan untuk menggali lebih dalam mengembalikan fokus jika jawaban mulai menyimpang. Kita lanjutkan ke biar mereka fokus ya, bila ada jawabannya yang menyimpang. Nah, saat siswa balik bertanya, kita langsung menjawab. Kemudian membantu siswa untuk dapat menjawab pertanyaannya sendiri. Dan saat siswa menjawab pertanyaan, kita mencoba mengarahkan kembali pertanyaan, memparafrasekan pertanyaan agar lebih mudah dipahami dan menunggu beberapa saat. Nah, ini tindak lanjutnya, yaitu yang pertama, identifikasi siswa dengan ekspresi emosi negatif dan ajak berdiskusi 4 mata. Yang kedua, menentukan tindak lanjut dan mengkomunikasikan dengan siswa serta orang tua bila diperlukan. Yang ketiga, ulangi pelaksanaan asesmen kognitif pada awal pembelajaran. Sekarang tentang asesmen diagnostik kognitif. Nah, asesmen diagnostik kognitif ini bertujuan untuk mendiagnosis kemampuan dasar siswa dalam topik sebuah mata pelajaran. Ingat ya, dalam mata pelajaran ini, jadi ini untuk pengetahuannya. Nah, dapat dilakukan secara rutin yang disebut asesmen diagnostik kognitif berkala, yaitu bisa pada awal pembelajaran atau akhir setelah guru selesai menjelaskan dan membahas topik dan di waktu lain. Nah, asesmen ini dapat berupa asesmen formatif maupun asesmen sumatif. Barangkali Bapak Ibu guru memang sering melakukannya, tapi mungkin kalimatnya atau istilahnya mungkin baru diketahui sekarangnya, ya ini asesmen formatif dan asesmen sumatif. Tahapan pelaksanaannya yaitu ada persiapan, pelaksanaan, dan diagnosis dan tindak lanjut. Sama seperti asesmen diagnostik non-kognitif. Nah, guru melakukan asesmen diagnosis kognitif untuk menyesuaikan tingkat pembelajaran dengan kemampuan siswa, bukan untuk mengejar target kurikulum. Diingat ya, bukan untuk mengejar target kurikulum. Nah, selanjutnya kegiatan persiapan
bisa dilakukan yang pertama membuat jadwal asesmen, kemudian identifikasi materi asesmen berdasarkan penyederhanaan kompetensi dasar yang sudah ditentukan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Selanjutnya yang ketiga, menyusun pertanyaan sederhana yang meliputi 2 pertanyaan sesuai kelasnya atau 6 pertanyaan dengan topik 1 kelas di bawah, 2 pertanyaan dengan topik 2 kelas di bawah. Berikan asesmen siswa di kelas, baik yang belajar tatap muka di sekolah maupun yang belajar di rumah. Seperti kita ketahui, sekarang kan masa pandemi, anak-anak belajarnya di rumah. Jadi tetap kita berikan mereka asesmen diagnostik kognitif baik di rumah maupun di sekolah. Sampai di sini ada pertanyaan, Bapak Ibu Guru? Pas, Bu. Oke, terima kasih. Kita lanjutkan. Ini beberapa contoh kegiatan tindak lanjut. Yang pertama melakukan pengolahan hasil asesmen. Kemudian kita bisa membagi siswa menjadi 3 kelompok, yaitu siswa dengan nilai rata-rata kelas akan mengikuti pembelajaran dengan ATP sesuai fasenya. Kemudian siswa dengan nilai di bawah rata-rata mengikuti pembelajaran dengan diberikan pendampingan pada kompetensi yang belum terpenuhi. Selanjutnya siswa dengan nilai di atas rata-rata mengikuti pembelajaran dengan pengayaan. Nah, yang ketiga, lakukan penilaian pembelajaran topik yang sudah diajarkan sebelum memulai topik pembelajaran baru. Dan keempat, ulangi proses diagnosis ini dengan melakukan asesmen formatif dengan bentuk dan strategi yang variatif sampai siswa mencapai tingkat kompetensi yang diharapkan. Nah, catatan pentingnya, guru menyelesaikan aktivitas dan materi belajar di kelas dengan peningkatan rata-rata semua murid di kelas. Di laptop misalnya. Halo Pak Guru, Ibu Guru. Halo? Ya, mengerti, Bu. Sementara kita menuju ke contoh perencanaan soal hingga tindak lanjut asesmen diagnostik kognitif, coba mari kita refleksi dulu ya. Kita kan punya yel-yel ya. Yel-yelnya. Ya, masih ingat? Saya oke. Kamu oke. Semua oke. Ingat? Mari coba kita mulai. Saya oke. Kamu Oke. semua oke. Oke. Ya, bagus. Mari kita lanjutkan. Ini contoh perencanaan soal hingga tindak lanjut. Nah, Bapak Ibu Guru bisa dilihat di PowerPoint yang saya bagikan. Ini contohnya untuk soal matematika ya, asesmen matematika. Ini hingga tindak lanjutnya. Bagaimana? Ada pertanyaan lagi, Bapak Ibu Guru? Tidak, Bu. Nah, ya karena waktunya untuk hari ini sudah selesai ya untuk kegiatan kita. Baik, kesimpulan untuk kegiatan hari ini bahwa yang kita pelajari tujuan asesmen diagnostik non kognitif dan asesmen kognitif. Nah, adapun tujuan dari asesmen non kognitif, yakni apa tadi tujuannya? Bertujuan untuk mendiagnosis kemampuan dasar siswa dan mengetahui kondisi awal siswa. Dan tujuan dari asesmen kognitif adalah apa tadi, Pak Guru, Ibu Guru, ayo. Apa tujuannya? Ya. Yang diagnosis kognitif, apa tujuannya? Mendiagnosis kemampuan dasar siswa. Ya. Dalam sebuah mata pelajaran. Iya, terima kasih Bapak Guru atas jawabannya. Ya. Demikian ya untuk kegiatan kita hari ini. Ada pertanyaan lagi Pak Guru? Bu Guru? Tidak ada, Bu. Oke, kalau tidak ada, kita akhiri saja ya sampai di sini dengan mengucapkan alhamdulillah.
Rabbil alamin. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Sekian pemaparan materi dari saya. Terima kasih atas kerjasamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak bagikan itu ke kawan apa lewat situ siapa ada presentasi. Itu menampilkan Riko. Ya. Iko Pak, Pak kirimlah kalau Pak. Yang Pak presentasikan Pak kirim. Riko tapi bukan dapur lah, ambil sekolah. Ambil sekolah alur tujuan pemuda. Matiin apa ya?